Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi resep nastar durian yang rasanya sangat enak, masih jarang ditemui. Jadi bisa dijadikan sebagai ide jualan dengan keuntungan yang luar biasa ya. Nah, di sini tekstur dari nastarnya lembut, lumer. Terus dalamnya ada selai durian, jadi menambah cita rasanya tuh semakin enak. Terus juga aromanya lebih khas durian ya. Langsung aja kita simak bagaimana cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Pertama kita siapkan ada 250 gram margarin Blue Band, lalu ada 125 gram ini Royal Crown ya, pengganti mentega, tapi aromanya mirip dengan mentega, ada aroma-aroma susunya. Nah, setelah itu ada gula halus yang sudah diayak ya teman-teman, harus diayak ya biar nanti hasil adonannya bagus. Untuk gula halusnya sebanyak 115 gram. Lalu di sini juga ada sepucuk sendok teh garam dan sepucuk sendok teh vanili bubuk ya, tapi ini ketutupan dengan gula halusnya yang diayak tadi. Oke, setelah itu ini kita mixer pakai kecepatan rendah aja, sebentar aja ya, kurang lebih 1 menitan, pokoknya sampai tercampur dan lumer aja. Nah, ini setelah tercampur seperti ini kita matikan. Setelah itu kita masukkan 3 butir kuning telur ayam ya teman-teman. Oke, sambil di mixer lagi dengan kecepatan rendah, hanya beberapa detik aja ya, dicampur beberapa detik aja, jangan terlalu lama, pokoknya sampai tercampur. Kenapa nggak boleh terlalu lama? Biar nggak over ya teman-teman. Kalau over nanti waktu di oven bisa bleber. Nah, ini sudah seperti ini aja, cukup. Sekarang kita mau masukkan pertepungannya. Untuk tepungnya di sini ada 500 gram tepung terigu protein sedang merek segitiga biru, lalu ada 75 gram tepung maizena dan 1,5 sendok makan susu bubuk denkau. Ini kita ayak semua, dicampur di adonan yang tadi kita mixer ya. Ayak seperti ini hingga selesai ya. Nah, setelah sudah selesai diayak, ini kita aduk menggunakan spatula ya hingga tercampur. Nah, ini kan sudah tercampur ya, tapi masih ada bagian bawah yang mungkin kurang rata. Jadi sebentar aja kita aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya sudah bersih dan sudah dikeringkan ya. Ini kita aduk sebentar aja, jangan terlalu dipenyet-penyet ya teman-teman. Yang penting tercampur rata gitu aja. Oke, diaduk ringan sampai seperti ini ya. Sudah tercampur rata dan menyatu. Untuk hasil akhirnya itu seperti ini, adonannya lembut ya, tidak terlalu kelembekan juga tidak terlalu keras. Kalau teman-teman mungkin biasanya nih, untuk teman-teman yang bikin kue tapi tanpa timbangan gitu ya, biasanya pakai takaran sendok atau apa, itu kan kadang kurang pas timbangannya ya. Jadi saya mau memberikan tips, kalau misalkan adonan akhirnya tuh agak dirasa kelembekan, itu bisa ditambah tepung terigu sampai adonannya tuh pas seperti ini. Begitupun sebaliknya, kalau dirasa kok terlalu keras ya hasil adonannya, dibentuk kok retak-retak, teman-teman tinggal tambahin adonannya dengan margarin ya. Itu nanti akan lembab dan menjadi seperti ini juga hasil akhirnya, kayak gitu ya teman-teman. Yang penting fleksibel aja sih ya. Jadi saran saya, kalau teman-teman daripada kayak gitu adonannya, mendingan ditakar benar-benar pakai timbangan gitu ya. Tapi kalau yang nggak punya timbangan terus ada kendala seperti itu tadi tipsnya. Oke, nah ini sudah selesai ya adonannya. Sekarang siap untuk kita bentuk. Selanjutnya kita akan takar. Di sini saya menakar menggunakan tutup botol aqua yang kemasan 600 ml. Teman-teman juga bisa menakar menggunakan sendok takar atau bisa pakai timbangan juga ya. Nah, ini caranya seperti ini aja, kita rapikan. Kalau sudah sama seperti ini kita ambil. Oke, taruh, ulangi cara yang sama hingga selesai biar ukurannya seragam ya teman-teman. Nah, ini hasilnya yang sudah ditakar ya teman-teman. Sekarang kita ambil satu, setelah itu bulatkan. Cara ngebentuknya seperti ini ya. Habis dibulatin, ini kita lebarin. Terus kita isi dengan selai durian yang sudah dibikin. Untuk videonya sudah saya
share ya, saya upload, teman-teman bisa scroll ke bawah. Oke, ini kita tutup seperti ini. Nah, setelah itu kita buletin lagi hingga terlihat halus. Oke. Nah, hasilnya bagus banget ya teman-teman, tidak retak karena kita adonannya pas. Nah, ini kita taruh di samping. Ini loyangnya tidak perlu diolesi dengan apapun ya, tidak perlu diolesi dengan margarin. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini hasilnya setelah selesai kita bentuk semua dan siap untuk di oven. Nah, di sini siapkan oven yang sudah dipanaskan ya teman-teman. Untuk mengoven kita menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Dan nanti ini di tengah-tengah mengoven kita gonta-ganti posisinya ya. Jadi yang bawah bisa ke tengah, yang tengah bisa ke bawah, yang bawah bisa ke atas, seperti itu. Pokoknya digonta-ganti posisinya biar matangnya bisa merata. Dan ini kita oven hingga 3/4 kematangan, artinya belum matang sempurna ya, tapi yang penting sudah berubah warna menjadi putih kekuningan dan bawahnya udah agak coklat muda gitu. Itu nanti kita angkat ya, kita olesi dengan kuning telur. Nah, ini kita oven dulu teman-teman. Ini setelah 35 menit kita oven, kalau oven saya ya. Tapi teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing untuk lamanya memanggang. Yang penting sudah 3/4 kematangan ya. Ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini, bagus, tidak ada yang retak ya, mulus. Nah, seperti ini ya. Pokoknya oven itu jangan terlalu panas kalau untuk membuat nastar ya, biar nggak retak. Itu tipsnya. Nah, ini kita keluarkan dari oven, setelah itu kita oles nanti. Oke, sekarang kita siapkan untuk olesannya. Ada 4 butir kuning telur ayam, lalu ada 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis. Kita masukkan ya teman-teman. Seperti ini. Fungsinya susu kental manis itu biar nanti glowing ya hasilnya. Dan untuk susu kental manis itu yang penting kuenya penyimpanannya bagus. Itu kan ada yang biasanya ada yang tanya ya, pakai susu kental manis nggak apa-apa, apa nastarnya awet? Tetap awet ya. Mau bikin 1,5 bulan pun masih bagus. Yang penting penyimpanannya bagus. Lalu waktu di oven untuk pengeringan olesan itu diperhatikan waktunya ya. Nah, ini sudah kita campur seperti ini, lalu tambahkan dengan pewarna makanan kuning telur ya, sedikit aja. Kalau saya ngasihnya pakai tusuk gigi yang baru ya, lidi atau apalah ya teman-teman, biar warnanya nggak terlalu ngejreng ya. Oke, ini tinggal kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini bahan olesannya sudah siap untuk kita gunakan ya teman-teman. Dan di sini nastarnya itu udah anget-anget. Teman-teman keluarkan dari oven, setelah itu tunggu anget ya. Kalau udah anget kuku, ini kita oles. Siap untuk dioles, oles seperti ini. Nah, ini nanti oles semua hingga selesai baru diulangi lagi. Jadi kita pakai 2 kali olesan ya. Seperti ini teman-teman. Ulangi cara yang sama hingga selesai. Nah, ini setelah 2 kali kita oles ya, hasilnya kinclong-kinclong bagus. Dan ini setelah dioles, kalau disentuh ini sudah terasa kering, langsung aja kita oven. Nah, kita siapkan ovennya lagi ya yang sudah dipanaskan. Setelah itu ini kita masukkan dan kita oven hingga permukaannya kering. Kurang lebih ini antara 7 hingga 10 menitan, disesuaikan dengan oven masing-masing. Yang penting nanti ketika permukaannya sudah kering, berarti itu udah cukup ya ovennya. Jangan terlalu panas, ovennya tetap menggunakan api sedang cenderung kecil aja, karena kalau suhu di oven ini terlalu panas ya teman-teman, nastar itu mudah retak. Oke, itu tipsnya biar tetap mulus hasilnya ya. Oke, ini kalau oven saya 10 menit ya teman-teman. Nah, ini udah bagus, sudah kering. Bisa dilihat hasilnya benar-benar glowing
tidak pecah, tidak retak ya. Luar biasa. Ini kita keluarkan dari oven semua, tunggu dingin lalu siap untuk dimasukkan di dalam toples. Selamat mencoba.